Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para supporter sepak bola di iNews Tower Jakarta Pusat. Sepak bola adalah olahraga rakyat. Tak ada muda, tua, muda, tak ada sekat pun tak ada pembeda bagi yang kaya maupun yang jelata. Namun kita dahaga ingin melihat Indonesia jaya Olimpiade Paris 2024 di depan mata. Indonesia melawan, bacanya Gini ya, bukan Guinea. Indonesia melawan Gini. Ini merupakan laga terakhir. Akankah Garuda Muda terbang tinggi? Salah satunya apa? Iya, menyala karena naturalisasi. Saya Aiman Wicaksono, selamat datang di Rakyat Bersuara. Saya akan mengundang narasumber saya di arena Rakyat Bersuara. Yang pertama kita undang ke panggung Rakyat Bersuara, pengamat sepak bola, Bung Towel, Bung Tommy Welly. Selamat malam, Bu. Pakai dulu, saya ambil ya. Nggak kapok sama netizen? Nggak kapok. Nggak kapok ya? Nggak. Tetap konsisten dengan pernyataannya. Iya. Kontra naturalisasi. Saya nggak bicara kontra. Tapi Saya punya analisis terhadap itu. yang jelas sebaiknya dari anak bangsa saja. Saya mengingatkan. Oke. Karena Ini hati-hati nih, nasional harus gara-gara- dibangun dari bawah. Gara-gara dihantam netizen, lebih hati-hati atau gimana? Enggak. Memang nggak pernah secara dangkal dalam posisi anti Oke. dan pro. Oke, tapi Saya menganalisis dua-duanya begitu. mengalis dua-duanya. Yang buruk itu adalah kita dibelah dalam posisi pro dan anti. Itu yang buruk. Faktanya adalah boleh naturalisasi, Iya. tapi kedepankan pemain bangsa. Terukur tidak, desainnya seperti apa, lalu bagaimana pemain-pemain kita, kompetisi kita harus ada artinya. Oke, Karena itu rahim tim nasional. Oke. Cukup berdiplomasi bahasanya, tapi nanti saya akan tanyakan lebih dalam lagi. Terima kasih, Bu. Nanti kita tanyakan. Siap. Selanjutnya pengamat sepak bola, Sabto Haryo Rajasa. Bung Sabto, selamat malam. Ya, silakan, Bu. Sebelah sini. Oke. Kemudian ada salah satu Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Bung Arya Sinulinga. Apa kabar, Bung Arya? Welcome home. Bukan hanya olahraga politik, tapi juga gila sepak bola, bahkan rela memberi dukungan ke timnas U23 langsung di Doha, Qatar. Biaya sendiri loh, setiap ada timnas datang pasti. Either itu di Doha, Qatar, nanti di Paris, Prancis juga datang juga, Bung Egi? Nyaris. Bung Effendi Ghazali, tapi tempatnya situ ya. Oke, tempat sini, nemenin para supporter. Oke, nanti mikrofonnya tolong dikasih ya. Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Bung Nurdin Halid. Apa kabar, Pak Nurdin? Sehat selalu. Siap. Sebelah situ. Kemudian ada pula pemilik klub sepak bola Indonesia, Bung Effendi Syahputra. Bung Effendi, sebelah sini. Dan, ini luar biasa nih, nanti saya mau tanyakan dulu pertama. Ini legenda sepak bola Indonesia, Om Anjas Asmara. 75 tahun, luar biasa. 75 tahun. Luar biasa. 75 tahun masih menggunakan, pakai mikrofon. Masih menggunakan motor besar? Hari ya bisa. Hari bisa, luar biasa. Tapi, mohon maaf saya tanyakan agak pribadi. Kakinya sempat cedera waktu tahun 70-an karena bola? Saya cedera di tahun 79 setelah Persija juara di GBK. Kita bertanding untuk Piala Asia. Oke.
Jadi Iswadi kasih bola, saya tanggung, saya ambil begini, saya ditimpa dari belakang tumit saya. Oke. Jadi waktu tumit saya kena, bunyi dia krak. Saya pikir dalam hati saya selesai dengan bola. Ternyata? Ya selesai, karena pecah. Oh, itu terakhir. Terakhir. Tumit itu ya? Bukan tumit, lutut. Oh, lutut. Oke, lebih dekat lagi. Tatakannya pecah. Oke. Jadi saya ini udah invalid dalam sepak bola. Jadi sekarang digunakan penyangga? Nggak pakai, Oh, sama dokter dibuang aja gitu? dibuang. Karena saya salah operasi. Oke. Saya dioperasi sama Profesor Dr. Sehab. Dia salah potong, saya bawa ke Belanda. Profesor Strikwerda dari Utrecht. Dia bilang, kamu, siapa yang operasi kamu? Saya bilang, ada profesor dari Indonesia namanya tadi itu. Iya, oke. Lalu? Dia bilang, kamu tidak boleh main bola lagi. Kamu salah operasi. Bilang apa lagi? Tapi sampai sekarang masih kuat nahan motor 400-500 kg itu? Ya, karena itu ada personality. Oh, luar biasa. Jadi ini tangan kanan copot, udah 2 kali copot. Bola juga? Bola juga. Itu kenapa waktu apa? Waktu pertandingan apa itu? Kita final di tahun 75 main sama Vietnam. Indonesia menang kalah? Juara nomor 1. Kita Oke. libas itu semua 16 negara sama Persija. Persija dulu 11 orang itu pemain timnas. Seperti Bayern Munchen sekarang. Jadi kita itu dulu main 11 orang itu pemain timnas. Oke. Ada Iswadi di situ, ada Roni Pasla di situ, ada saya, ada Junaidi Abdillah, ada Nobon, ada Irsianto, ada Sueb Rizal, ada Oyong, ada Johannes Auri, semua ada di situ. Oke, dan Anda mau mengatakan, saya tahu maksud Anda, juara 1 waktu itu tanpa naturalisasi, Anda mau mengatakan itu? Iya, kita tanpa naturalisasi. Oke. Saya tidak setuju naturalisasi, tetapi untuk yang akan datang boleh naturalisasi, tapi jangan asal comot. Jangan asal comot. Jangan asal comot. Kita ini lokal ini harus dihidupkan. Karena saya dulu sama Will Curver itu adalah pelatih terbaik di dunia skill individu. Ada 1000 macam menipu orang di penalti area itu. Jadi anak-anak Indonesia bukan gak hebat. Curver cetak pemain Suhatman, Hadi Ismanto, Johannes Auri, Robi Binur, siapa lagi, Taufik, kiper tuh Taufik Lubis, siapa lagi? Banyak tuh. Jadi yang Oke. ada 8-9 pemain tuh. Nanti kita akan dalami soal itu Siap. lebih dalam lagi, tapi saya harus simpang juga ke kanan dan kiri. Silakan, Om Anjas. Iya, sebelum kita dialog, ini rasa-rasanya saya sudah bisa merasakan hawanya lebih panas dari hari-hari biasanya. Tapi kita simak dulu informasi berikut ini. Perjalanan tim nasional Indonesia U23 di ajang Piala Asia 2024 jatuh bangun kala berlaga. Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi tim debutan pertama yang menembus semifinal Piala Asia U23. Pratama Arhan dan kawan-kawan mampu menyingkirkan Korea Selatan setelah melewati adu penalti dengan skor 11-10. Dalam perjalanannya, berbagai drama mewarnai arena laga timnas U23. Pertandingan melawan Uzbekistan diwarnai VAR hingga kartu merah. Pun Indonesia gagal meraih trofi setelah menelan kekalahan dari Irak dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih pemain? Ayo kita fight back, come on! Kebijakan naturalisasi yang diadopsi PSSI untuk meningkatkan prestasi dikritisi sejumlah pihak. Meski demikian, asa timnas U23 tetap menyala. Indonesia melawan Guinea menjadi palagan terakhir bagi Garuda Muda untuk bisa terbang ke Olimpiade Paris 2024. Pelagan penentuan apapun bahasa ada di depan mata. Hari Kamis lusa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin kick off-nya sekitar pukul 20.00, betul ya Bung Ege ya? 20.00 lusa hari Kamis
kita akan saksikan nanti penentuan terakhir. Apakah Indonesia akan masuk ke Olimpiade atau tidak melawan Guinea atau tulisannya Guinea. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian tim NAS Indonesia U23 apakah bisa menembus Olimpiade untuk pertama kali dalam sejarah. Saya belum mau membahas soal topik ini dulu, soal naturalisasi dan lain sebagainya. Saya ingin bicara soal peluang dulu. Ada Exco PSSI ini, Bung Arya Sinulinga. Bung, bagaimana persiapannya? Tentu Anda punya bocoran yang tidak kami miliki terkait dengan persiapan derajat gitu ya. Sementara di Paris 11 derajat. Jadi perlu proses aklimatisasi untuk pemain. Tanggal 5 berangkat juga sebagian, full udah sana semua full. Sambil tadi kemarin Dewangga mulai masuk juga dari Indonesia. Udah sampai juga harusnya. Kemudian yang kita tunggu Justin masih kita lobby terus supaya bisa lepas dari Krezo. Kemudian Elkan Bagot juga dari Ipswich kita lagi lobby juga. Mudah-mudahan kalau Elkan karena deket ya dari Inggris jadi cuma 2 jam mungkin lebih berpeluang. Tapi kita lihat kondisi mudah-mudahan ada ini. Jadi tapi tim mulai latihan. Tapi memang jujur mereka keletihan kan karena panjangnya kompetisi sampai semifinal kemarin dan habis itu di final juga final 3-4-nya, jadi secara fisik mereka memang terkuras habis. Sementara Guinea itu mereka nggak main terus tuh, berbulan-bulan nggak pernah main. Tapi bukan nggak pernah main itu malah berbahaya kan? Berbahaya juga, tapi kalau dia main di klub kan nggak ada masalah juga. Mungkin hal tim dia, tapi kan kalau udah kayak gini kumpul seminggu 2 minggu juga udah bisa kompak itu. Kalau udah pemain-pemain seperti itu biasanya udah bisa. Jadi kita siapkan terus lah tim kita, peluang ya namanya peluang harus tetap ada gitu ya, dan kita tetap optimis apapun namanya ya tetap optimis. Udah sampai level itu ada yang mengatakan gini ini wah pemainnya hebat-hebat dan sebagainya ya, dia ujungnya kan playoff juga kan, ya sama-sama playoff juga kan. Jadi artinya kalau ada peluang Indonesia besar harusnya ya harus besar, artinya sama-sama playoff. Kalau kita playoff menuju semifinal, dia kemarin playoffnya mungkin karena kalah gitu kan, makanya playoff. Kalau kita kan dari awal memang kita nggak kebayang-bayang 8 besar aja udah itu harapan kita PSSI tertinggi. Pelatih sih mintanya semifinal. Semifinal tercapai kan udah lebih daripada yang kita capai. Ini ada peluang untuk Olimpiade yang sebenarnya tidak ada dalam hitungan kita, tapi ada peluang. Artinya kita kalau secara grafik itu naik gitu. Kalau gini nih, ya dia kan jebol, makanya playoff gitu. Jadi ya kan pede dikit kan boleh ya. Harus dong. Harus gitu. Indonesia harus menang. Jadi ya mudah-mudahan dengan recovery teman-teman dan Sintayong juga bisa kasih ramuan baik lah untuk teman-teman semua. Juga mental mereka di ini ya. Kita kan ada kelemahan kita juga nih. Harapan kita udah tinggi banget. Habis itu ketika ada kesalahan dikit langsung para netizen marah-marah gitu. Masuk semifinal aja udah hebat banget kita, ini udah mungkin nggak apa-apa juga, mungkin harapannya kan tinggi terus ya, wajar juga. Tapi saya yakin bahwa, saya mau tanya dulu supporter sini, kebayang nggak sih Indonesia bisa lolos masuk sehingga bisa ada kesempatan untuk Olimpiade ngalahin luar biasa loh, Korea Selatan, Yordania, Australia, ya. Terus kemudian apa lagi yang berat-berat? Ya itu. Bahkan di ASEAN saja itu Thailand, Vietnam. Ya. Itu luar biasa. Itu semuanya kita nomor 1 di ASEAN. Pernah terbayang nggak? Saya mau tanya dulu. Pernah terbayang nggak? Nggak terbayang. Memang luar biasa. Apapun itu kita syukuri dan kita harus optimis Indonesia terus melaju nanti. Soal perdebatan tuh hal lain ya. Itu untuk perbaikan ke depan. Saya ingin tanya dulu ke Pak Nurdin deh, sama-sama PSSI. Ini yang sekarang, Pak Nurdin yang sebelumnya. Pak Nurdin, optimis Indonesia bisa maju ke Olimpiade ini untuk pertama kalinya dalam sejarah tembus rekor. Bentar, mati ya. Oke, silakan. Bung Eman, saya termasuk anak bangsa yang sangat bangga dengan prestasi timnas kita sekarang. Ini bukan soal terbayang tidak terbayang, tapi ini mimpi saya ketika menggagas visi 2020 PSSI. Tahun 2006 kita canangkan dan diputuskan oleh rapat. Oh, 2006 dicanangkan? 2006 dicanangkan. Untuk 2020, 14 tahun. Kenapa 14 tahun itu?
membangun sepak bola sama dengan membangun sebuah peradaban. Perlu waktu 20-50 tahun di seluruh dunia. Ini boleh tanya Pak Anjas Asmara. Membangun sepak bola tidak boleh dengan instan. Dulu terus terang saja PSSI dibangun mengkombinasikan antara harapan dari kompetisi dengan instan, itu ngirim ke Primavera, Bareti, saya waktu zaman saya kirim ke Uruguay. Ternyata bahwa itu tidak akan bisa membuat tim nasional kita maju ke pentas dunia. Itulah saya gagas industri bola menuju pentas dunia. Ada 4 langkah kita lakukan. Pertama adalah memperkuat profesionalisme klub. Sehingga tahun 2007 Indonesia sudah termasuk daripada liga profesional diakui oleh AFC dan kita ranking 8 kompetisi dari 43 negara. Sekarang ranking 23 saya. Kemudian kenapa saya bangga? Karena pentas dunianya kita canangkan Indonesia tuan rumah Piala Asia 2007. Tuan rumah Piala Dunia 2022, sekarang pun gagal. Tapi itu nanti kalau minta jelaskan saya jelaskan. Kemudian lolos Olimpiade 2024 sekarang. Pakai dulu. Kemudian lolos Piala Dunia 2026. Ini tanda-tanda kritis sudah ada. Sekarang kita sudah masuk untuk lolos ke. Tapi saya harus kritis juga oleh karena itu maka saya sangat optimis dengan taktik dan strategi STS sekarang. Itu adalah sudah permainan karakter, talenta pemain-pemain bola Indonesia. Bermain dari kaki ke kaki, agresif berebut bola, dan itu tercipta peluang. Kemudian program selanjutnya adalah dalam rangka untuk menciptakan timnas kita ke high level, itu maka kita mencanangkan program naturalisasi. Dan naturalisasi pertama itu adalah kita lakukan pada tahun 2010 menjelang Piala Asia, menjelang Piala AFF. Berarti naturalisasi pertama itu di Pak Nurdin Halid? Zaman saya. Sebelumnya tidak pernah ada? Belum pernah ada, dan itu kita sudah canangkan di 2006. Pertimbangannya apa waktu itu? Waktu itu dalam rangka untuk transformasi, transfer skill. Pemain-pemain luar yang bisa kita masukkan terus terhadap pemain-pemain kita. Tapi ini bukan penentu. Dia hanya boleh menciptakan motivasi, mensugesti pemain-pemain kita yang lahir dari kompetisi. Dan sekarang, Muhammad, saya bangga sekali. Karena 85% pemain kita di timnas sekarang itu lahir dari kompetisi liga profesional. Jadi ada perpaduan antara naturalisasi dengan timnas yang lahir kompetisi. Menurut saya sekarang PSSI on the track, berada dalam jalur perencanaan sesuai dengan harapan bangsa ini menciptakan industri bola profesional. Ketika kita masih dengar ya, itu saya nggak tahu nih, sejak Sintayong tentu ada banyak yang diperbaiki ya. Tapi sebelumnya kita pernah mendengarkan bahwa ada transfer main, mafia bola, bisa dibeli, titipan dan lain sebagainya. Itu benar nggak Bung Nurdin? Pak Nurdin? Mungkin itu zaman dulu, zaman sebelum kita menertibkan semua sistem di PSSI. Tapi terus terang saja, zaman saya, bayangkan saya direktur wasit waktu itu yang saya angkat dan Dempom. Setiap wasit memimpin, begitu tiba di bandara dijemput oleh POM. Saya di program AIMA 2015 pernah membongkar mafia bola, 2015 loh itu. Artinya tidak zaman dulu banget. Itu mungkin baru dibongkar. Itu mungkin ya, tetapi begini. Yang sekarang kita lihat hasilnya adalah kompetisi kita alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik dan diakui oleh AFC. Gitu. Kompetisi kita sudah sangat profesional dan itu tidak mudah. Ketika saya hendak menggabungkan antara amatir dengan Galatama, susah sekali. Karena Persija, PSM Makassar, Persib Bandung, fanatisme amatir itu luar biasa. Mereka tidak bergabung. Tapi kemudian saya mengumpulkan mereka kurang lebih 1.000 orang, stakeholders Indonesia, 2005 terjadi kesepakatan kita lahirkan Liga Profesional. Itulah kemudian kita mendirikan yang namanya Badan Liga Indonesia. Bagaimana menjadi profesional harus berdamakum. Maka kita dirikan PT Liga Indonesia sampai sekarang. Begitu Pak ya, sampai sekarang. Kemudian mendirikan Badan Tim Nasional BTN sampai sekarang. Dan hasilnya sudah nyata. Indonesia hari ini adalah bukan Indonesia zaman dulu. Indonesia adalah Indonesia yang sudah bermain di pentas dunia dengan high level. Saya berikan kesempatan pada Bung Toel. Bung Toel silakan. Ada komentar nggak sebelum saya break nih? Yang mana nih? Komentarnya mana? Bahwa ada banyak perbaikan naturalisasi dimulai dari dari Pak Nurdin Halid dan sekarang berhasil. Itu bukan satu hal yang buruk, itu satu hal yang memang harus dikembangkan untuk transfer skill. Naturalisasi di era Pak Nurdin berbeda dengan naturalisasi Bedanya? sekarang.
Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim, dulu hanya 2. 2010, AFF. Final AFF yang kalah sama Malaysia. Christian Gonzalez prosesnya 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Dia secara legitimate di Liga Indonesia saat itu kan berturut-turut top skor. Naturalisasi yang natural. Contoh, Naturalisasi yang natural. ya contoh seperti Moro Camoranesi di Itali. Kenapa naturalisasi yang natural? Kan dua-duanya nggak ada darah Indonesia. Kalau sekarang masih mending ada darah Indonesia. Maksud saya secara natural sepak bola. Bahwa itu tidak ada, kalau Irfan Bahdim ada darah Indonesia. Iya. Gonzalez memang nggak ada, maka dia pakai aturan yang 5 tahun berturut-turut. Dan dia menikah dengan wanita Indonesia, kan begitu. Yang harus menjelaskan nanti Christian Gonzalez. Tetapi artinya bukan yang secara masif dilakukan seperti sekarang. Kalau sekarang masif. Di era Iwan Bule, Ketua Umum PSSI Iwan Ya. Bule, itu kan 3 atau 4 lah. 3 itu Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, walaupun bukan kategori naturalisasi, masuk, katakanlah saya menyebut 3 secara sosok, plus Maklok lah yang mandiri kan. Maklok juga nggak ada tuh, darah Indonesianya, dia mandiri lah melakukan itu. Di era Erick Thohir, dalam kurun waktu setahun, termasuk sampai saat ini kan udah 9. 9. Termasuk yang terbaru Martin Paes. 10 jadi ya. 9 dong. Oke. 9. Jadi ini sesuatu yang berbeda prosesnya gitu loh. Lalu secara hukum kan harus ada kaitan darah Indonesia. Poin saya dari sudut pandang sepak bola bukan itu. Bukan itu. Bukan soal naturalisasinya. Tetapi yang terburuk dari naturalisasi adalah ekses pembelahan yang terjadi di publik sepak bola. Ketika kita bicara naturalisasi, mengkritisi dari sudut sepak bola, lalu muncullah stigma pro naturalisasi, anti naturalisasi, local pride gitu loh. Local Ya itu yang sebetulnya nggak bagus. local pride buat atau sepak local bola. pride beda deh. Tadinya local pride gitu loh, cuma diplesetkan menjadi local pride lah. Kan itu yang buruk sebetulnya dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Karena nggak boleh ada pembelahan. Sepak bola tuh esensinya nilai kita memahami naturalisasi. Dalam membangun tim nasional, naturalisasi posisinya adalah akselerasi. Kan tadi udah dibilang prinsipnya, tidak ada yang instan dalam membangun sepak bola. Lalu apa naturalisasi posisinya? Ya akselerasi naturalisasinya. Maka ketika ada sebuah akselerasi dari sudut pandang sepak bola, katakanlah saya sebagai pengamat, saya bertanya misalnya, desain naturalisasinya seperti apa? Ada nggak desain itu? Nanti kita bahas. Ada nggak desain itu untuk Indonesia? Bung Arya nanti saya akan tanyakan juga. Pak Nurin juga. Ada nggak desainnya? Jangan sampai nanti ada pembelahan tadi ya. Saya Local harus pride dan jelasin local pride. desain itu apa misalnya. Karena tadi dari sisi jumlah. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Tapi saya harus berikan kesempatan juga pada yang lain. Ada nggak desain itu dan transfer skill itu ada nggak? Termasuk juga saya ingin bertanya kepada Bung Towel nanti, Bung Tom Welly. Siapapun pelatihnya nggak perlu Sintayong. Kalau naturalisasi banyak dan jago-jago Indonesia pasti menang. Nggak perlu Sintayong. Benar nggak? Nanti saya tanya nanti ya. Sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Saya Aim Syaksan.